Selamat berjumpa Bapak Ibu, sahabat semuanya di Selamat Berefleksi kali ini. Ibu Bapak, sahabat terkasih, dalam perjalanan hidup saya berjumpa dengan banyak orang. Dan di masa sekolah dasar dulu saya punya banyak sahabat yang selalu bersama-sama dengan saya menjalani keseharian. Ada hal-hal yang mempertautkan kami satu dengan yang lain. Di antaranya adalah kami memiliki kesamaan minat. Kami sama-sama suka menonton, sehingga kami bisa menghabiskan waktu kami untuk berbicara tentang hobi dan kesukaan kami. Selain itu, kami juga selalu merayakan kebersamaan kami. Dengan salah satunya mengingat hari ulang tahun masing-masing. Dan kami juga makan bersama ketika kami merayakannya. Punya kesukaan yang sama dan juga merayakan kebersamaan. Itu adalah dua hal yang menandai persekutuan atau persahabatan. Di bulan ini bersama-sama kita akan mendalami makna koinonia. Makna gereja sebagai sebuah persekutuan. Dan mengingatkan diri kita bahwa sebagai anggota gereja dan disatukan di dalam tubuh Kristus, kita menjadi satu sama lain. Kita juga disatukan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu kita pun belajar bersahabat ketika kita menjadi anggota gereja. Lalu kemudian kita bertanya, apa yang menandai persahabatan di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara terkasih? Adakah kesamaan yang kita miliki? Tentu saja ada. Gereja adalah persekutuan dari anggota-anggota yang disatukan dalam satu iman kepada Tuhan Yesus, satu roh dalam baptisan yang sama. Ada yang menyatukan kita, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada jemaat Kolose pasal 1 ayat 17 sampai dengan 18. Di dalam dialah bermula segala sesuatu. Dialah juga yang menjadi kepala dari jemaat. Kemudian bagaimana gereja merayakan kebersamaan itu? Gereja merayakan kebersamaan kita sebagai sebuah persekutuan yang saling bersahabat satu dengan yang lain, dengan ekaristi, dengan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan. Makan roti, minum anggur dalam satu tubuh Kristus. Dipersatukan di dalam kasih Tuhan Yesus. Dengan demikian kita belajar untuk saling menumbuhkan dan juga saling membangun satu dengan yang lain. Di bulan ini ketika kita mendalami koinonia, kita juga belajar memaknai persahabatan itu di dalam hidup kita masing-masing. Ketika kita bergereja, kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Kita saling membutuhkan, kita perlu dikuatkan. Demikian juga kita belajar bersahabat. Tentu saja sama seperti pengalaman saya, pastinya Bapak Ibu Saudara pun punya pengalaman-pengalaman disahabati oleh orang atau menyahabati orang yang lain. Tanpa mereka kita tidak mungkin bisa menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan dalam dunia ini. Tanpa mereka tidak mungkin kita bahagia karena kita ada yang menyukai apapun keberadaan kita. Para sahabatlah yang menerima kita apa adanya. Dan untuk bisa menjadi sahabat bagi orang lain, kita perlu rasa percaya. Kita perlu membuka diri kita untuk percaya kepada orang lain, untuk masuk di dalam kehidupan kita, membuka diri kita. Itu adalah salah satu prasyarat yang penting. Sama seperti Yesus Kristus juga sudah memberi teladan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, bagaimana dia bersedia untuk membuka dirinya dan menyatakan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya adalah murid-muridnya sekaligus juga sahabatnya. Ketika kita diaku sebagai sahabat Kristus, Kristus memberitahukan apapun yang dia tahu kepada kita. Kristus juga bersedia mengorbankan dirinya,
mengorbankan nyawanya, mengorbankan kehidupannya bagi kita. Itulah yang bisa kita pelajari mengenai persahabatan dari Tuhan Yesus. Maka ketika kemudian kita menjadi anggota gereja, kita belajar bersahabat, kita belajar untuk meniru Kristus, kita belajar untuk meneladani kasih-Nya. Meskipun memang tidak mudah. Selamat menyelami keseharian kita dalam perjumpaan bersama dengan banyak orang. Semoga Bapak Ibu, sahabat dan saya bisa menikmati waktu-waktu kita dan perjumpaan kita dengan setiap orang yang kita temui. Tentu saja ketika kita mau menjadi sahabat, kita akan memberi diri kita sendiri resiko untuk dilukai dan disakiti oleh orang lain. Tapi jangan menyerah, tetap senantiasa mengarahkan hati dan kehidupan kita pada kasih Tuhan, sehingga yang ada dalam kehidupan kita adalah semua kenangan-kenangan yang baik, manis dan indah tentang perjumpaan-perjumpaan bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Selamat berkoinonia, selamat bersekutu, selamat membangun kehidupan bersama, selamat bersahabat. Tuhan Yesus memberkati kita.